Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beruntung dan berbahagialah saudara-saudara kita yang pada tahun ini telah dapat melaksanakan ibadah hajinya, dan barangkali di Sumatera Utara sudah selesai kloternya, sebahagian barangkali di daerah-daerah lain masih ada beberapa kloter yang harus kembali ke tanah air. Kita mendoakan semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tidak ada balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang telah memperoleh haji yang mabrur kecuali adalah surga. Kemudian kita juga mengharapkan kepada saudara-saudara kita yang tahun ini sudah melaksanakan ibadah haji dan telah sampai di tanah air. Mudah-mudahan setelah sampai di tanah air bukan sekedar menambah jumlah orang yang sudah melaksanakan ibadah haji saja, tapi kita mengharapkan akan bertambahlah orang-orang yang beriman dan bertakwa di tanah air kita. Kenapa kita mengharapkan seperti itu? Ada janji Tuhan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh ila akhiril ayat. Kalau satu negara penduduknya diisi oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, pastilah akan kami bukakan pintu keberkahan buat kalian semua yang kami turunkan dari langit maupun yang kami keluarkan dari bumi. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan saudara kita dan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang sudah beriman dan sudah bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menepati janjinya membukakan pintu keberkahan buat kita semua di tanah air kita ini. Oleh karena itu, kalaupun andai kata itu tidak terjadi, mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa itu, sehingga janji Tuhan itu akan diberikannya kepada kita? Kalau andai kata tidak, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di negara kita ini, kita masih butuh orang-orang yang pintar, kita masih butuh orang-orang yang pandai, tapi lebih kita butuhkan lagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin yang berbahagia, kalau kita mau melihat, merujuk kepada Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya, Allah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah telah mewariskan dunia ini kepada orang-orang yang saleh-saleh. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini hanya aku wariskan kepada orang-orang yang saleh-saleh. Berarti kalau andai kata dia melakukan perbuatan keonaran di bumi ini, selalu membuat kejahatan, selalu membuat hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain, selalu membuat perbuatan yang merugikan negara dan merugikan rakyat, sebetulnya dia tidak boleh tinggal di bumi kita ini. Dia harus cari planet yang lain. Kalau mau dia tinggal juga di bumi ini, dia harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat itu begitu jelasnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, pintu tobat masih dibuka lebar. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, yang kedua yang ingin disampaikan adalah bahwa
ketika Rasulullah SAW telah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Madinah. Pada waktu hijrah itu Rasulullah berpesan kepada mereka. Pesan ini bukan sesungguhnya hanya untuk kaum Ansor dan kaum Muhajirin saja, tetapi sebenarnya adalah untuk kita semua. Dan inilah barangkali yang sudah mulai hilang dari diri kita. Apa pesan Rasulullah SAW pada saat itu? Yang pertama adalah absus salam, sebarluaskanlah salam itu sesama kalian. Menyebarkan salam itu bukan hanya sekedar bertemu lalu mengucapkan salam, pulang kita mengucapkan salam, bukan sampai sebegitu saja pengertiannya, tetapi lebih jauh daripada itu, saling mendoakan antara kita sesama kita. Ketika saudara kita mendapatkan kesenangan, kita mendoakan mudah-mudahan kesenangannya itu akan membawa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, mudah-mudahan dia sanggup menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mendoakan diri kita, kalau kita senang, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau ada kata kita belum mendapatkan nikmat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Selalu kita mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain. Begitu pesan Rasulullah yang pertama, absus salam itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, tayyibul kalam. Kalian kalau berbicara, kalau ngomong satu dengan yang lain, bicaralah dengan sopan santun. Jangan menyakitkan hati orang. Jangan dengan kata-kata itu orang membuat jadi marah. Omonglah yang baik. Mengucapkan, berbicara dengan sopan dan santun adalah bagian dari ajaran agama Islam kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa pada saat itu kita harus mengucapkan yang baik. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita hadapi ini adalah keluarga kita, yang mesti kita harus mengucapkan yang baik. Karena mengucapkan yang baik itu adalah merupakan semacam doa bukan yang kita ucapkan itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, apalagi kalimat-kalimat yang membuat orang tidak senang, itu bukan daripada ajaran agama Islam. Marilah sama-sama kita bertutur dengan mengucapkan kalimat yang baik, dengan berbicara yang baik, dengan ucapan dan nada yang baik. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, it'amut ta'am. Kita tidak sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rajin, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan lebih kepada kita nikmat itu. Di saat Allah memberikan nikmat itu lebih kepada kita, jangan kita habisi nikmat itu untuk kita saja. Berikanlah kepada saudara kita, mungkin ada yang butuh, ada yang tidak mampu, kita berikanlah kepada mereka. Apakah semacam bentuk makanan, sebentuk minuman, sebentuk pakaian dan lain sebagainya, menolong saudara kita, itu adalah bagian daripada ajaran agama kita. Ingatkan kepada mereka bahwa ayo kita bekerja, ayo kita akan bersungguh-sungguh, jangan kita berpangku tangan, kita akan berusaha. Yakinlah Allah akan memberikan terbaik kita semua. Hadirin yang berbahagia, yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, kalian semua supaya menjadi baik, menjadi bagus, wasilatul arham, hubungkanlah silaturahim antara kalian sama kalian. Selalu kalian berkunjungan, selalu kalian melihat, mungkin ada teman kalian yang sakit, datangilah dia. Mungkin ada kalian perlu mendapatkan nasihat, datangilah dia. Wasilatul arham itu adalah bagian daripada ajaran agama Islam kita. Jadi oleh karena itu hadirin yang berbahagia, memutuskan silaturahim yang rugi adalah kita. Karena itu adalah ajaran Islam, maka kita disuruh untuk menjaga dan memperbaiki dan menyempurnakan terus dengan melaksanakan wasilatul arham. Jangan pada waktu saat sekarang ini, di saat kita membutuhkan dia, baru kita bersilaturahim. Nanti di saat kita sudah tidak butuh dia, maka kita pun tidak bersilaturahim. Itu adalah perbuatan yang salah. Nabi Abu Hurairah di dalam kehidupannya sehari-hari,
dia selalu mengatakan kepada dirinya, aku setiap hari harus bertemu kepada Rasulullah SAW. Aku tetap harus bersilaturahim kepada dia. Kalau tidak dia yang mengunjungi aku harus mengunjungi dia. Satu saat aku berjanji kepada diriku, aku akan mencoba mengucapkan salam lebih dulu daripada dia, tapi aku tidak pernah mendapatkan itu. Setelah aku tanya Rasul, kenapa seperti itu? Selalulah menghubungkan silaturahim bukan kepada orang-orang yang tertentu saja, tapi kepada siapapun. Orang yang barangkali kau anggap kecil, hubungkan silaturahim. Sayangi orang-orang yang berada di bawahmu itu. Begitu kata Abu Hurairah dalam sebuah riwayatnya. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah SAW, sholatul lail wan nasu niyam. Sholat malamlah engkau di saat orang-orang sedang tertidur lelap. Kenapa Rasul tidak menyuruh sholat yang wajib? Sholat yang wajib pasti akan kita kerjakan. Tapi di saat sholat lail itu, sholat malam itulah barangkali yang terlalu kita mengatur dan lain sebagainya, selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sholat malamlah engkau, sholat malamlah engkau. Karena itu akan mengangkat dirimu. Engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasul mengatakan sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu adalah sholatul lail. Hadirin yang berbahagia, dari 5 yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, cobalah kita lihat, hanya satu saja yang hablum minallah, itu yang nomor 5. Sementara yang 1, 2, 3, dan 4 itu adalah hablum minan nas. Artinya apa itu? Di dalam kita hidup dan kehidupan kita ini, jangan kita menganggap enteng terhadap hablum minan nas itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita di dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita ini, di samping kita melaksanakan hablum minallah, dan sama-sama kita akan melaksanakan hablum minan nas. Yang terakhir adalah sama-sama kita akan meningkatkan ibadah kita, dan insya Allah pada hari Kamis yang akan datang kita jangan lupa untuk melaksanakan puasa hari Asyura. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Barang siapa yang melaksanakan puasa hari Asyura, Allah akan mengampuni kesalahan kita 1 tahun yang telah lalu. Rasulullah SAW pada hari Asyura itu ditanya oleh sahabat, Rasul, puasa apa kita hari ini? Ini adalah puasa hari kemenangan Rasul-Rasul sebelum aku. Nabi Musa membawa Bani Israelnya selamat, Nabi Nuh membawa kaumnya selamat, Nabi Ibrahim membawa kaumnya selamat. Mereka berpuasa pada hari ini, dan aku pun berpuasa pada hari ini. Iya Rasul, mereka puasa itu karena nabi-nabi mereka, nabi kami adalah engkau. Kalau bisa kita berbedalah Rasul, jangan kita sama dengan mereka. Baik, kata Rasulullah, kalau begitu tahun depan kita akan mempuasakannya mulai dari tanggal 9 Muharramnya. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Tetapi sayang, tahun berikutnya Rasulullah belum sempat melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram. Rasulullah telah wafat lebih dulu. Tetapi para muhaddisin mengatakan itu termasuk hadis ilmiah, dan itu merupakan salah satu di antara cita-cita Rasulullah, dan itu adalah boleh kita lakukan. Jadi kalau bisa sama-sama kita melaksanakan puasa pada hari Rabu dan pada hari Kamis depan, pada tanggal 13 November dan 14 November, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan disampaikan berguna buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.